elemen atau logam tanah jarang cukup populer beberapa tahun belakangan karena dianggap sebagai harta karun yang bisa mempengaruhi akselerasi ekonomi, teknologi, bahkan bargain geopolitik suatu negara. Menurut laman geologi, rare earth element atau REE adalah 17 unsur kimia yang terdapat dalam tabel periodik, tepatnya di tengah tabel periodik nomor atom 21, 39, 57, dan 71. Golongan ini terdiri dari yttrium dan 15 elemen lantanida termasuk lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan lutetium. Mengutip dari laman Science History, logam-logam ini memiliki sifat fluoresen, konduktif, dan magnet yang tidak biasa. Hal itu membuatnya sangat berguna ketika dicampur dalam sejumlah kecil logam yang lebih umum seperti halnya besi. Kegunaan rare earth adalah sebagai komponen tambahan dalam banyak teknologi yang sudah kita kenal, termasuk smartphone, lampu LED, dan mobil hybrid. Beberapa elemen dari tanah jarang juga digunakan dalam penyulingan minyak, teknologi pesawat siluman, dan juga teknologi nuklir. Penggunaan yang lebih khusus terjadi di bidang kedokteran dan manufaktur. Selain itu, unsur rare earth juga digunakan dalam usaha pertahanan yang signifikan, misalnya untuk tampilan elektronik, sistem panduan bom, laser, sistem radar, dan juga sistem sonar. Jumlah rare earth elemen yang terkandung dalam suatu produk sangat beragam, ada yang sedikit dan juga ada yang banyak. Berdasarkan data survei geologis dari Amerika Serikat atau US Geological Survey, Tiongkok menempati urutan pertama sebagai produsen terbesar dunia dengan produksi mencapai 168.000 metrik ton pada tahun 2021. Cadangan logam tanah jarang atau rare earth di negeri tirai bambu juga menjadi yang terbesar di dunia, mencapai 44 juta metrik ton atau menguasai 36,6% cadangan logam tanah jarang dunia. Produksi logam tanah jarang di Amerika tercatat sebagai yang terbesar kedua di dunia, sebanyak 43.000 metrik ton, disusul dengan Myanmar yang memproduksi sekitar 26.000 metrik ton logam tanah jarang, dan Australia sebesar 22.000 metrik ton. Dominasi Tiongkok atas pesatnya pengembangan LTJ di negara tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengalaman mereka yang sudah cukup lama berkecimpung dalam pengelolaan mineral langka ini. Sebab pengembangan logam tanah jarang di Tiongkok sendiri sudah dimulai sejak tahun 1986 dengan pengembangan riset dan teknologi yang sangat maju. Komponen yang menggunakan logam tanah jarang berat di dunia seperti dysprosium berasal dari sumber tanah jarang Cina seperti deposit polimetalik Bayan Obo di Mongol. Meningkatnya permintaan LTJ telah menekan pasokan global dan ada kekhawatiran yang berkembang bahwa dunia akan segera menghadapi kekurangan bahan tanah jarang. Dalam beberapa tahun dari tahun 2009, permintaan di seluruh dunia untuk elemen tanah jarang diperkirakan akan melebihi pasokan sebesar 40.000 ton per tahun kecuali sumber-sumber baru yang besar dikembangkan. Pada tahun 2013 dinyatakan bahwa permintaan rare earth akan meningkat karena ketergantungan Uni Eropa pada elemen-elemen ini. Apalagi elemen tanah jarang tidak dapat digantikan oleh elemen lain dan LTJ memiliki tingkat daur ulang yang rendah. Pemerintah Cina sempat membatasi jumlah perusahaan patungan Cina dan Cina asing yang dapat mengekspor logam tanah jarang dari Cina demi mengamankan pasokan dalam negeri. Akibatnya pada tanggal 29 Agustus 2014, WTO memutuskan bahwa Cina telah melanggar perjanjian perdagangan bebas karena pembatasan ekspor logam tanah jarang Cina membuat mata rantai teknologi Eropa dan Amerika sangat menderita. Akhirnya, pada tanggal 5 Januari 2015, Cina mencabut semua hambatan ekspor tanah jarang, namun izin ekspor masih diseleksi dengan cukup ketat. Cina kemungkinan akan sangat sulit untuk membagi teknologi ekstraksi ini, mengingat Cina menguasai pasar secara dominan. Indonesia bisa menggandeng Amerika, atau yang paling dekat adalah Australia. Menggandeng negara di luar Cina juga cukup penting
untuk menjaga rantai pasok dan stabilitas harga secara global. Jika teknologi ekstraksi ini tidak segera diterapkan, kita akan kehilangan momentum sekaligus peluang untuk meningkatkan nilai tawar di pasar teknologi dunia. Sayangnya, Indonesia belum memiliki data utuh terkait total sumber daya logam tanah jarang karena masih minimnya penelitian terkait LTJ di tanah air. Berikut ini adalah daerah di Indonesia yang menyimpan sumber daya tanah jarang. Pertama, sumber daya tipe placer. Secara teoritis, kandungan LTJ dalam mineral monasit sekitar 91% sampai 94%. Berikut ini daerah kaya LTJ dengan tipe placer, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Selatan Kalimantan Barat. Yang kedua, sumber daya tipe endapan residual atau lateritik. Tipe ini merupakan tipe endapan yang mulai dikembangkan di beberapa negara penghasil logam tanah jarang. Potensi LTJ tipe lateritik di Indonesia cukup besar. Berikut daftar daerah yang mengandung logam tanah jarang dengan tipe endapan residual atau lateritik: Pamunangan, Sumatera Utara; Ketapang, Kalimantan Barat; Taan, Sulawesi Barat; Banggai, Sulawesi Tengah. Ketiga, daerah dengan tipe pelapukan atau ion adsorption terdapat di daerah Pulau Belitung, tapi sayang masih belum dapat dihitung karena keterbatasan data yang diperoleh. Keempat adalah tipe LTJ pada batu bara. Diperkirakan potensi LTJ pada batu bara di Indonesia cukup signifikan. Meskipun data dan peta sebaran logam tanah jarang Indonesia masih sangat minim, gerak cepat untuk mampu mengekstraksi logam tanah jarang, terutama yang banyak menempel pada logam mineral lain, harus segera dilakukan.